Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya, Abu Nawal. Untuk video reaksi pada kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk sama-sama menonton satu video daripada channel Foley. Maafkan saya sekiranya saya salah sebut. Dan tajuk video beliau yang saya ingin react ialah ini hal-hal sensitif yang tidak boleh dibicarakan dengan orang Arab. Wow, tajuknya saja sudah begitu menarik ya. Sudah semestinya ya, di setiap negara, di setiap bangsa pasti ada hal-hal sensitif yang mungkin bukan tidak boleh dibicarakan, tetapi mereka agak kekok untuk membicarakannya. Saya dari Malaysia. Saya tidak pasti apakah isu-isu sensitif, isu-isu yang agak sensitif untuk dibicarakan di Malaysia. Mungkin selepas kita menonton video ini, mungkin saya akan lebih terbuka pikiran dan boleh memikirkan sesuatu. Apakah yang saya boleh kaitkan dengan video ini, yang mana merupakan hal-hal yang dianggap sensitif di negara saya, Malaysia. Oke, tanpa perlu berlengah waktu, jom kita saksikan video ini bersama-sama. Ahlan wasahlan, ketemu lagi di channel dan video baru. Kalau kamu punya teman dari Arab atau punya kenalan dari Arab, atau mungkin kamu tinggal di salah satu negara Arab, jangan tanya orang Arab yang kamu kenal tentang hal-hal yang Foley akan sampaikan di video ini, karena ada beberapa pertanyaan yang biasanya bikin orang Arab kaget, malu, dan mungkin marah. Pertanyaan yang benar. Oke. Talking about Arab friends, yes, I do have few Arab friends. Ketika saya belajar di university di Malaysia, di Kuala Lumpur, I graduated from that university in 1997, which is quite long time ago, more than 20 years ago now. Ketika belajar di sana, saya mempunyai beberapa orang rakan Arab, namun mereka tidak pernah membicarakan tentang hal-hal sensitif yang tidak boleh dibicarakan oleh orang Arab. Ini membuatkan saya lebih penasaran, apakah sebenarnya hal-hal sensitif yang bakal kita dengar daripada video ini. Jom kita saksikan lagi, teruskan. Lanjut. Benar tidak boleh ditanya. Sebelum mulai, Foley ingin bertanya, apa pertanyaan-pertanyaan yang kamu kurang suka? Seperti kapan nikah? Kasih tahu Foley di komentar dan ayo langsung mulai. Aku mau cerita sesuatu. Suatu hari waktu aku masih di Mesir dan sambil aku nyantai di kamar, aku tiba-tiba dengar suara yang sangat keras datang dari jalan, dari luar. Jadi Is he from Egypt? Oke. Aku keluar dan lihat sebenarnya ada dua orang yang berantem, ada dua orang yang saling pukul dan main fisik. Aku kaget, tapi aku tidak tahu alasannya kenapa mereka berantem. Jadi aku masuk lagi, dan setelah itu aku keluar bertanya tetangga, Tadi ada apa yang bikin mereka berantem begitu? Sebenarnya alasan kenapa mereka berantem, ada orang yang tanya orang lain tentang nama ibunya. Kamu coba bayangkan dua orang sampai main fisik karena ada yang bertanya tentang nama ibu, yang merupakan hal yang biasa kan? Tapi teman-teman, di budaya Arab hal ini sangat tidak biasa. Nama ibu merupakan hal yang sangat sensitif, merupakan hal yang sangat pribadi. Tidak boleh ada yang tanya tentang nama ibu. Nama ibu tidak boleh diketahui oleh orang yang kamu tidak begitu kenal. Dan ini alasan kenapa banyak wanita Arab pakai julukan ini. Ummu Muhammad, Ummu Ahmad, Ummu Fahd. Karena Ummu itu namanya atau artinya ibu dalam bahasa Arab. Jadi wanita Arab pakai nama anaknya sebagai namanya sendiri. Jadi jangan tanya orang Arab tentang nama ibunya. Pas saya pertama kali datang ke Indonesia, saya stay di hotel di Jakarta. Terus hari selanjutnya saya dijemput teman. Setelah salaman, dia tanya aku, Foley, sudah mandi? Aku kaget dan malu. Kenapa aku ditanya begitu? Sudah mandi. Setelah itu kita pergi ke rumah teman lain. Ketika sudah sampai ke rumah teman itu dan habis salaman, dia bertanya aku pertanyaan yang sama.
Puli sudah mandi? Aku kaget lagi dan malu. Kok bertanya aku sudah mandi? Kenapa? Apakah aku bau? Mungkin misalnya bau itu mengganggu dia. Untuk itu dia bertanya aku, Puli sudah mandi? Agak aneh pikirannya ya. Tapi sebenarnya semua orang Arab akan pikir seperti itu kalau ditanya sudah mandi. Karena pertanyaan ini sangat tidak biasa, sangat aneh di budaya Arab. Karena soal mandi itu merupakan hal yang sangat pribadi, khususnya kalau kamu berbicara dengan cewek. Jadi hati-hati dan jangan tanya orang Arab sudah mandi. Sampai hari ini ketika aku orang baru untuk pertama kali, dia pasti akan nanya aku tentang nama, tentang asli mana, terus kesibukannya apa di Indonesia. Ketika aku bilang bahwa saya kuliah di Indonesia, dia langsung kaget. Kenapa kamu nggak kuliah di situ aja? Aku jujur ya, sebenarnya ini salah satu pertanyaan yang mengganggu orang Arab, khususnya orang Arab yang tinggal di Indonesia. Karena pertanyaan ini mengandung informasi yang salah. Jadi Fuli ingin klarifikasi. Orang Indonesia pergi ke Timur Tengah untuk belajar ilmu agama dan bahasa Arab. Karena memang dua bidang ini sangat bagus di Timur Tengah, khususnya di Mesir di Universitas Al-Azhar. Jarang ada orang Indonesia yang pergi ke Timur Tengah untuk belajar bidang lain, misalnya kedokteran, teknik, atau ekonomi. Karena bidang-bidang tersebut belum tentu bagus di universitas yang ada di Mesir dan negara Arab yang lain. Jadi wajar kalau kamu mau belajar bahasa Arab dan ilmu agama, kamu pergi ke Timur Tengah. Tapi kalau kamu mau belajar bidang lain, kamu pergi ke negara lain. Ini fakta pertama. Aku ingin sampaikan fakta kedua yang mungkin akan mengejutkan banyak orang. Sistem pendidikan di Indonesia jauh lebih baik dari mayoritas universitas yang ada di negara Arab. Iya, sistem dan kualitas pendidikan di Indonesia jauh lebih bagus dari sistem dan kualitas pendidikan di negara Arab. Kamu bisa cek ini di situs-situs peringkat universitas yang ada di seluruh dunia. Dan aku merasa itu ketika aku kuliah di Universitas Kairo, karena aku sempat kuliah di sana, dan ketika aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi kalau kamu ketemu orang Arab yang kuliah di Indonesia, jangan tanya dia, kenapa kamu nggak kuliah di situ aja? Kadang-kadang aku buka IG dan aku lihat pertanyaan yang seperti ini. Puli, aku ingin berewokan, aku ingin punya jenggot. Gimana cara berewokan? Puli, pertanyaan yang seperti ini. Puli, aku ingin berewokan. Cara berewokan. I need to use the Google Translate. Berewokan. Beard. Berewokan maksud dia janggut. Lanjut. Aku ingin punya jenggot. Gimana cara berewokan? Puli sering ditanya begitu, tapi kabar buruknya aku tidak punya cara yang jelas untuk punya jenggot. Soalnya jenggot itu salah satu ciri fisik manusia. Ada yang punya dan ada yang tidak punya. Sama seperti sifat tinggi, pendek, rambut halus, rambut keriting, botak, ciri fisik yang bergantung pada gen dan ras. Puli kasih contoh biar lebih jelas. Orang Indonesia rambutnya jauh lebih baik dan halus daripada orang Arab. Rata-rata orang Arab rambutnya keriting. Seperti foto ini, Puli 4 atau 5 tahun yang lalu. Tapi jangan ketawa ya. Jadi memang ini ciri fisik orang Indonesia dan ini ciri fisik orang Arab. Dan masih hal ini tetap tidak pasti, tetap tidak pas. Karena masih ada orang Arab yang tidak berewokan dan ada orang Indonesia yang berewokan. Masih ada orang Arab yang rambutnya halus dan ada orang Indonesia yang rambutnya keriting. Jadi jangan tanya orang Arab gimana cara berewokan karena pasti dia tidak tahu. Aku pernah keluar sama teman untuk makan di salah satu restoran di Kota Malang. Pas saya sudah di depan kasir ingin mengenal aku. Jadi dia tanya, "Mas, siapa nama kamu? Asli mana? Kesibukannya apa di Indonesia?" Habis itu dia tanya, "Mas,
gajinya berapa, pendapatannya berapa per bulan. Aku benar-benar kaget dan jujur ya, aku sedikit marah. Kok baru kenal sekarang langsung nanya tentang gaji? Soalnya hal tersebut kurang sopan di budaya Arab. Oke, kalau tanya pasal gaji, bukan sahaja di budaya Arab, saya rasa di mana-mana budaya pun bertanya tentang gaji, pendapatan seseorang itu adalah sesuatu hal yang agak pribadi, bukan sensitif. Secara umum berdasarkan latar budaya, malah secara pribadi. Soal gaji itu hampir rahasia, tidak boleh dibicarakan. Mungkin karena budaya Arab memang seperti itu dan mungkin orang Arab berlebihan percaya pada aib. Sampai ada beberapa orang Arab yang tidak kasih tahu istrinya gajinya berapa. Saya kasih contoh. Sampai hari ini Wait, this is a mystery. What is ain? Ain mata, tapi nanti saya kena cari tahu juga lepas ini apa yang dimaksudkan dengan ain di sini. Lanjut. saya tidak tahu berapa gaji ayah saya dan tidak tahu berapa gaji ibu saya dan tidak tahu juga berapa gaji kakak saya. Jadi kalau kamu ketemu orang Arab, jangan tanya tentang gaji. Sampai sini video minggu ini berakhir. Kalau video disukai teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe. Aku kira video ini like isinya tidak begitu berat. Kalau kamu suka video yang seperti ini, kasih tahu aku di komentar. Dan seperti biasa, kita saudara seiman dan saudara dalam kemanusiaan. Ayo kita saling mengenal dan mengetahui budaya saudara kita. Syukran. Ma'assalamah. Wow, interesting. Secara kesimpulannya, ada beberapa hal yang dianggap agak sensitif untuk ditanyakan kepada orang Arab. Yang pertama, nama ibu. Yang kedua, brewokan, janggut. Yang ketiga, gaji. Hah? 3 saja kata dia. Mungkin lebih ya, yang selainnya saya sudah lupa. Menurut saya dalam budaya Malaysia, saya kurang pasti terpulang kepada individu itu. Tetapi untuk bertanyakan hal-hal seperti bila nak kahwin, kalau sudah kahwin, bila nak dapat anak, kalau sudah dapat anak, bila nak tambah anak, macam tu. Itu adalah hal-hal yang saya rasa sensitif, bukan sahaja di budaya saya, tetapi pada siapa-siapa pun. Sebab saya percaya perkara itu serba sedikit, mungkin kalau ditanya sekali, mungkin kita boleh jawab. Tetapi apabila ditanya berulang kali, kita pastinya akan kehabisan jawapan. Dan jawapan terakhir yang kita boleh berikan ialah talk to my hand. Kita akan bagi pelempang. Dan gaji, yes, saya setuju dengan gaji. Pada saya, menurut saya, gaji ialah something very personal. Why do you want to know my salary? If I earn less than you, then what? If I earn more than you, then what? There is nothing we can do about it. Kalau kamu punya gaji lebih besar, adakah kamu mahu beri duit kepada saya? Sudah tentu tidak, kan? So, why asking? Tapi kalau tentang nama ibu, dalam budaya saya ataupun di Indonesia rasanya tidak menjadi masalah. Selebihnya, selain daripada itu, saya rasa macam tidak ada yang secara umumnya menjadi hal sensitif, melainkan sekiranya hal itu dianggap sensitif oleh individu itu sendiri secara pribadi. Okey, sesuatu hal yang baru, video ini telah memberikan satu perspektif baru kepada saya tentang orang Arab dan saya rasa saya suka. I like what I saw from this video and insyaAllah I will watch again few more of his videos, insyaAllah. Terima kasih kerana telah sudi menonton bersama dengan saya. Semoga ada manfaatnya. Bak kata Fuli tadi, kita saudara seiman dan kita saudara sesama manusia. Dengan itu saya akhiri video saya dengan kalimah yang mulia. Assalamualaikum.